untuk kita semua. Selamat pagi. Izinkan saya menyapa kita semua dengan salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Atambua, para Wakasek, yang terhormat para Wakasek SMP Negeri 2 Atambua, dan yang saya kasihi Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 SMP Negeri 2 Atambua Kabupaten Belu, NTT. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, saya mengundang Bapak Ibu guru semua untuk kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Sofiania untuk memimpin kita dalam doa. Kesempatan saya persilakan. Ibu Kepala Sekolah dan para Wakasek serta Bapak Ibu Guru, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Syukur dan pujian kami aturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih menuntun kami dari rumah perjalanan hingga tempat tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan secara langsung oleh calon guru penggerak SMP Negeri 2 Atambua. Sudi kiranya Tuhan selalu menuntun sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah kami juga, semoga materi dan hal-hal positif yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam proses belajar mengajar kami setiap hari. Dan Tuhan juga senantiasa memberkati para calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Atambua agar mereka senantiasa
melaksanakan kegiatan mereka dan untuk memajukan sekolah ini ke depannya. Semua doa dan permohonan ini Tuhan kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Ibu Sofia yang telah memimpin kita dalam doa. Kesempatan berikut saya mempersilahkan Ibu Kepala SMP Negeri 2 Atambua untuk memberikan sambutan membuka kegiatan kita ini pagi hari ini dengan sambutan. Kesempatan saya mempersilahkan Ibu Kepala. Terima kasih kepada Ibu MC atau pembawa acara. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Tabe. Tabe. Salam kebijakan dan salam sehat untuk kita semua. Pada tempat yang pertama tentunya kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya yang telah memampukan kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang baik, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Atambua. Yang saya hormati Ibu Wakasek yang hari ini hanya satu orang saja yang hadir, yaitu Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Rita. Yang saya banggakan Bapak Ibu Wali Kelas 8 yang menjadi sasaran kegiatan hari ini, dan yang juga sangat saya banggakan calon guru penggerak yaitu Ibu Email yang akan memberikan materi atau berbagi hal baik dan positif bagi Bapak Ibu guru pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, sasaran utama daripada kegiatan ini adalah wali kelas, baik itu wali kelas 7, 8, dan kelas 9. Artinya bahwa tidak semua guru diundang pada kegiatan ini. Oleh karena itu, setiap Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan hari ini diharapkan untuk bisa mampu dan ikhlas meneruskan hal-hal baik ini yang didapat dari calon guru penggerak pada hari ini kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Dan yang paling utama adalah mempraktekkan hal-hal baik ini di kelas masing-masing. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini bukan saja untuk memenuhi tugas daripada CGP, tetapi juga bertujuan bagaimana kegiatan ini bisa membawa dampak yang baik, yang positif untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, untuk kebaikan anak-anak kita, dan tentunya untuk kemajuan sekolah kita. Artinya bahwa dengan selesainya kegiatan ini diharapkan
ada warna baru, ada hal-hal yang berubah menuju arah yang lebih baik lagi. Dan diharapkan supaya Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Artinya jangan ada yang berhenti di tengah, kecuali kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak atau yang penting. Kepada CGP diharapkan supaya hal-hal yang dibagikan ini juga bukan saja untuk supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan kegiatan untuk memenuhi tugas-tugas menjadi guru penggerak, tetapi juga tetap menjadi contoh teladan panutan dan siap setiap waktu untuk bisa berbagi hal-hal baik kepada Bapak Ibu Guru, baik diminta ataupun tidak. Karena itu Bapak Ibu sangat diharapkan untuk kita berpikiran positif, semangat untuk mengikuti kegiatan ini, dan selanjutnya kita mempraktekannya di kelas masing-masing dan di dalam kegiatan belajar mengajar kita setiap hari. Baik Bapak Ibu, dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023, saya membuka dengan resmi kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 2 Atambua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Mama Kepala yang telah memberikan sambutan. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada Ibu Maria Imelda Seubria SPD untuk pemaparan materi. Kesempatan saya berikan. Selamat pagi. Selamat pagi sekali lagi. Semangat pagi. Selamat pagi luar biasa. Baik, kita coba lagi ya. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman bisa menjawab dengan pagi luar biasa. Oke, kita coba sekali lagi. Semangat pagi luar biasa. Oke, baik, yang terhormat Mama Kepala SMP Negeri 2 Tambua, yang saya hormati Ibu Wakasek Guru-guru, yang saya cintai rekan-rekan guru semua. Pada tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna bersama-sama dengan saya sharing terkait dengan budaya positif pada hari ini, Kamis 26 Oktober tahun 2023. Saya mengucapkan limpah terima kasih atas kerelaan teman-teman semua untuk pada hari ini bisa bersama-sama dengan saya. Baik, saya mengawali pemaparan ini dengan sebuah pantun. Buah kelapa, buah kedondong, guru-guru spendus semangat dong. Baik. Ya. Mengawali materi ini, saya mohon pendapat dari teman-teman. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan siswa. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, yang pertama bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Untuk poin yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Setuju. Oke, baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan siswa.
Setuju? Oke, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, baik ya. Hampir semua menjawab setuju pada pertanyaan ini. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu apakah jawaban yang tadi kita sampaikan itu sudah tepat atau belum dalam konteks mewujudkan budaya positif di lingkungan kita atau di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Ya, mungkin saya gambarkan sedikit tentang bagaimana lahirnya budaya positif. Jadi budaya positif ini lahir dari kebiasaan-kebiasaan positif. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di lingkungan kelas. Mungkin Ibu Febro bisa kasih saya contoh satu kebiasaan positif apa yang Ibu lakukan di kelas. Salah satunya bersihkan kelas dan ketertiban di dalam kelas. Oke, luar biasa. Ibu Sofi minta pendapatnya. Masuk kelas tepat waktu pada saat pelajaran. Oke, baik ya. Jawaban dari Ibu Sofi dan Ibu Febro luar biasa. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Untuk mewujudkan budaya positif, kita beranjak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, jadi tidak langsung asal serta-merta langsung terbentuk budaya positif, tidak, tetapi melalui proses yang panjang dari pembentukan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, ya. Kemudian dari karakter-karakter itu kita percaya dan kita yakini bahwa akan terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 2 Atambua. Ya, untuk budaya positif, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai atau kita bisa mewujudkan budaya positif? Ya, jadi di sini ada 6 konsep inti yang harus kita terapkan untuk membangun karakter tadi, membentuk kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi 5 kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, menurut rekan-rekan semua mana yang baru ini? Ibu Feli, yang baru menurut Ibu Feli yang mana? Poin yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Masih ada yang lain? Pak Yade? Poin yang kelima, posisi 5 kontrol. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin sebenarnya kita sudah menerapkan atau melaksanakan konsep-konsep inti ini, hanya mungkin istilahnya saja yang baru kita dengar. Ya, jadi untuk ke-6 poin ini kita akan bahas satu persatu dalam kaitannya dengan mewujudkan budaya positif tersebut. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tetapi sebelum kita masuk pada materi yang pertama, kita ice breaking dulu. Mudah-mudahan setelah ice breaking teman-teman bisa semangat untuk mengikuti materi ini. Baik, ice breakingnya adalah ibu berkata. Jadi pada saat saya bilang ibu berkata, berarti teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Ya, kalau saya hanya menyebutkan kalimat tanpa ibu berkata, berarti teman-teman tidak boleh mengikuti apa yang saya katakan. Bisa paham? Bisa ya, ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang sudah praktekkan, luar biasa. Memang di kelas kita harus membuat siswa nyaman dengan salah satunya adalah ice breaking. Oke, ini untuk melatih konsentrasi teman-teman supaya bisa lebih fokus lagi untuk mengikuti materi ini. Oke, baik. Ibu berkata, pegang telinga. Ibu berkata, angkat tangan. Masuk jam ke rumah.
Ya, turun tangan. Ya, ternyata ada yang tidak konsentrasi. Pada saat saya mengatakan hanya turun tangan, teman-teman tidak boleh turun tangan karena tanpa kata ibu berkata. Ya, baik, sekali lagi ya. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang pundak, turunkan tangan. Ya, luar biasa. Semuanya sudah fokus. Ya, kita berikan aplaus untuk kita. Ya, kita masuk di materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini kita akan bermain, mungkin berpasang-pasangannya. Yang belum dapat pasangan bisa jadi pasangan. Karena ini antara posisi A dan B. Ya, yang belum ada pasangannya siapa bisa dicari pasangannya? Ya, ya, Ibu Sofi dan Ibu Pedro kah? Dengan Ibu Pedro. Oh ya, Pak Yade dengan ini bisa di depan sini saja. Iya, Pak Ibu Pedro. Ya, jadi ini permainannya satu orang rekan akan berperan sebagai A, kemudian satu orang berperan sebagai B. Silakan tentukan mana yang A, yang mana B. Ya, yang A, yang rekan A, silakan bayangkan bahwa di dalam genggaman tangannya ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, silakan dibayangkan apa saja yang menurut rekan A itu sangat berharga. Silakan digenggam di kepala sekuat-kuatnya sehingga ya jangan dilepaskan. Ya, kemudian silakan rekan B boleh merayu, membujuk supaya rekan A bisa memberikan barang yang berharga tersebut. Silakan. Ya, silakan merayu dengan cara apapun. Rekan B harus berusaha untuk bisa mendapat sesuatu yang berharga dari si A. Silakan. Ya. Ya. Baik. Mari dari permainan tersebut kita menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Alasannya apa? Coba Pak Yade. Yang tadi tidak buka. Saya tidak buka kepalanya. Alasannya karena saya tidak dirayu. Ya, bahkan tidak diminta sama sekali. Oke, Pak Yade tunggu rayu dulu. Oke, mungkin yang berikut Pak Dion. Saya sempat dirayu, hanya saya tidak membuka. Kenapa? Karena yang saya genggam itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih Pak Dion, luar biasa. Mungkin satu pendapat lagi, Ibu Sofi. Saya tidak buka karena Madinahnya rayunya secara memaksa. Oh ya, satu pendapat dari yang berperan sebagai B. Siapa yang berperan sebagai B? Oke, gimana? Saya tadi ada minta, hanya kecewa juga karena tidak dikasih. Iya. Oh, yang B. Oke, luar biasa. Saya senang karena teman-teman hari ini punya semangat yang tinggi untuk mau berbicara. Kalau saya sudah berusaha meraih, tapi ibu ini seperti tidak mau kasih sama sekali. Iya, saya tidak kasih karena bagi saya ini sesuatu yang berharga yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun selain saya. Ya, mari kita aplaus untuk kita semua. Ya. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan?
adalah diri sendiri. Oke, baik. Ya. Kembali ke permainan tadi, Bapak Ibu, di situ mau menjelaskan bahwa kita diri sendiri yang memegang kendali penuh atas diri kita. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol diri kita. Hal samanya juga di lingkungan sekolah, ya. Kita mungkin selama ini berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid-murid. Bapak Ibu setuju? Apakah guru bisa mengontrol murid-murid? Setuju atau tidak? Ibu Febro? Ibu Febro karena di depan, jadi saya akan tunjuk terus. Ya, sesuai dengan permainan tadi ya teman-teman. Kalau sesuatu yang berharga itu tidak mungkin kita lepaskan. Ya, jadi sebenarnya kita tidak memiliki kontrol atas murid-murid. Kalaupun terlihat atau nampak seperti kita mengontrol, itu kenapa? Karena siswa-siswa tersebut mengizinkan dari dalam mereka untuk gurunya kontrol. Ya, tetapi konsep dasarnya adalah bahwa yang tadi sudah kita lakukan, bahwa setiap orang punya kendali atas diri sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol murid-murid. Ya, ada miskonsepsi atau kesalahan konsep dari makna kontrol yang mungkin selama ini sudah kita terapkan di kelas. Yang pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi saya sudah sampaikannya bahwa memang kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, murid, kalaupun mau, dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau tidak, berarti ya itu memang merupakan sesuatu bentuk pertahanan diri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ya, segala bujukan yang tadi diberikan oleh teman B, si B itu juga ternyata tidak mempan ya. Ya, jadi segala macam bujukan, penghargaan itu semua ternyata tidak efektif. Ya. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Mungkin selama ini kita terbiasa mengkritik siswa, kemudian menyalahkan siswa ya. Itu sebenarnya kita memposisikan diri untuk mengontrol murid. Ya, sekali lagi, murid tidak dapat dikontrol oleh orang lain, diri kita sendiri tidak dapat dikontrol hanya oleh diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, sama. Jadi ilusi-ilusi seperti ini yang mungkin kita laksanakan, dan ini merupakan kesalahan konsep yang selama ini sudah kita laksanakan. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Ya, untuk paradigma stimulus respon ini artinya bahwa dia atau murid melakukan sesuatu itu karena ada rangsangan dari luar, ya, bukan dari dalam diri. Kemudian teori kontrol seperti tadi sudah dijelaskan, ada perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Di sini diharapkan kita berubah dari selama ini yang kita laksanakan adalah mungkin kita memberikan respon kepada anak, merangsang anak untuk melakukan sesuatu, ya. Kita harus mengubah perilaku kita, tindakan kita, mindset ke teori kontrol, ya. Silakan dibaca, ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, untuk stimulus respon itu kebutuhan kita sama, tapi ternyata teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi bujukan merayu kepada anak-anak sudah gagal, kita paksa anak tersebut, ya. Itu teori lama. Mari kita beralih ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu seperti kesepakatan bersama. Ya, jadi kita bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah. Masih semangat? Masih. Ya, disiplin positif. Disiplin positif ini tujuannya adalah menerapkan disiplin ya. Selama ini kita menjalankan disiplin sesuai dengan peraturan-peraturan sekolah ya. Peraturan-peraturan sekolah, tetapi kita tidak tahu apakah anak tersebut
dia melaksanakan disiplin tersebut karena memang jangan sampai dia takut karena ada aturan, ada hukuman, atau misalkan mau dapat penghargaan dari wali kelas, misalkan Pak Yade, misalkan kalau datang sekolah tepat waktu selalu dipuji-puji, ya jangan sampai seperti itu. Kemudian ya tujuan dari menanamkan disiplin positif ini adalah kita menumbuhkan motivasi anak. Jadi betul bahwa anak-anak itu datang ke sekolah bukan karena ada paksaan, bukan karena mau mendapat pujian dari wali kelas, ya, tetapi karena betul-betul dia menyadari ada nilai yang terkandung dari menerapkan atau menjalankan disiplin positif tersebut. Itu tujuan kita, ya. Jadi bukan karena anak itu takut atau untuk mendapatkan pujian, tapi betul-betul lahir dari dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin positif tersebut. Kalau mereka menghargai nilai-nilai tersebut, itu saya pikir kita sepakat mereka tetap akan berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai tersebut. Oke, mungkin kita ambil satu peraturan sekolah, yaitu datang tepat waktu. Ibu Anas, kira-kira dari datang tepat waktu itu nilai apa yang bisa diambil? Datang tepat waktu itu mungkin disiplin waktu. Baik, dengan datang tepat waktu kita sudah menanamkan disiplin positif, yaitu nilai disiplin itu sendiri. Terima kasih untuk pendapatnya Ibu Anas. Ya, yang berikut nilai-nilai kebajikan. Ya, mungkin ini bukan hal yang baru. Nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita tanamkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. 6 dimensi karakter. Saya pikir itu kita semua sudah tahu. Saya tambahkan lagi dengan beberapa nilai kebajikan dari The Virtuous Project. Ya, jadi ada peraturan-peraturan sekolah atau kesepakatan kelas yang kita buat itu punya nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikannya silakan dilihat, ada peduli, rajin, keberanian, kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, untuk disiplin positif bagaimana teman-teman bisa paham? Bisa ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Pas. Ya, terima kasih kalau pas. Oke, materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ini juga saya minta pendapatnya lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Apa motivasi yang paling kuat? Mungkin Pak Nelson, saya minta pendapatnya. Kalau menurut saya, kalau seorang guru itu adalah panggilan dari dasar. Jadi untuk itu merupakan kewajiban untuk mendidik anak bangsa ke depan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Menurut Pak Nelson, tetap datang tepat waktu karena itu merupakan kewajiban. Ibu Sri. Baik, kalau menurut saya menjadi guru bila datang tepat waktu tidak perlu mengharapkan untuk mendapat penghargaan. Itu semua untuk melatih kita agar menjadi guru yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Nelson dan Ibu Sri. Oke, baik. Jadi untuk motivasinya mari kita lihat. Kenapa kita melakukan suatu tindakan tertentu, itu ada 3 motivasi. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu karena berdasarkan 3 motivasi ini. Motivasi yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, berdasarkan kasus yang tadi, menurut Pak Yade, motivasi yang mana yang mendasari Pak Yade untuk datang sekolah tepat waktu? Untuk saya itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, terima kasih. Mungkin kita sepakat ya, nilai yang motivasi yang mendasari tindakan kita itu di poin nomor 3. Hal yang sama yang harus kita lakukan untuk murid-murid kita. Ya, jangan sampai kita mengancam atau memberikan hukuman kepada siswa baru siswa bisa patuh, bisa disiplin, atau juga mungkin untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan. Ya, mungkin untuk mendapatkan penghargaan iya, tetapi itu untuk jangka pendek. Nanti siswa akan bergantung, maunya dapat penghargaan terus, maunya dapat pujian tersebut. Sekali Bapak Ibu tidak puji, mereka akan kecewa. Ya, jadi yang paling mantap ini adalah motivasi nomor 3. Jadi sekali lagi motivasi ini berasal dari dalam diri. Ya, jadi di sini ditekankan ya, kita punya tanggung jawab sebagai guru itu untuk melahirkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Bagaimana cara kita berupaya supaya anak betul-betul memahami, memaknai apa yang dia lakukan, sehingga memang pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang baik, kemudian karakter-karakternya baik, sehingga tujuan kita yang sesuai dengan diseminasi hari ini, budaya positif itu bisa tercapai. Sekali lagi teman-teman, dari motivasi intrinsik siswa, ya, bukan karena menghindari hukuman atau bukan karena penghargaan. Ya, hukuman itu membuat identitas siswa menjadi gagal. Ya, itu bukan harapan kita ya. Kita mendidik anak tidak membuat siswa kita menjadi gagal, tetapi menjadi sukses. Ya, solusinya ada 2, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Ya, untuk hukuman, ya nanti kita akan refleksi bersama-sama. Apakah selama ini kita masih menerapkan hukuman? Masih? Pasti ya, masih ya. Kita semua pasti masih menerapkan hukuman. Harapannya setelah habis diseminasi ini mungkin ya kita sedikit-sedikit merubah dari hukuman itu beralih ke restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, konsekuensi itu apa? Ya, konsekuensi itu lahir dari peraturan. Artinya ada peraturan, kalau anak melanggar peraturan itu ada konsekuensi. Baik juga ya, tetapi sekali lagi itu akan memunculkan motivasi ekstra atau motivasi dari luar ya, masih bukan dari dalam diri. Yang kita harapkan adalah motivasi internal, yaitu dengan melakukan yang disebut dengan restitusi. Ya, jadi penerapan ini tujuan kita adalah kita menerapkan yang istilahnya adalah restitusi. Ya. Perbedaannya, kalau namanya hukuman berarti dia tiba-tiba. Jadi anak datang sekolah terlambat, tiba-tiba Ibu Anas kasih berlutut di depan kelas. Ya, itu hukumannya. Hukuman kenapa? Karena itu Ibu Anas punya mau. Ya. Bukan Ibu Anas dan murid punya mau. Ya, itu hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Ya, biasanya dari guru. Kemudian berupa fisik dan psikis. Ya, jadi bisa tadi seperti fisiknya adalah suruh berlutut atau cubit telinga, kemudian bisa juga dengan verbal, dengan kata-kata, itu sifatnya menyakitkan ya. Jadi hukuman ini menyakitkan siswa, yang tadi saya bilang bahwa itu akan membuat anak berubah menjadi identitas gagal, bisa-bisa menimbulkan rasa dendam terhadap kita guru, ya mungkin tidak ditunjukkan, tetapi itu sudah membentuk karakter anak menjadi karakter yang gagal. Sehingga harapannya tidak lagi kita memberikan hukuman, ada solusi yang lebih baik lagi. Kemudian konsekuensi ya sudah terencana, artinya bisa jadi sudah disepakati antara murid dengan guru. Jadi misalkan kalau datang terlambat maunya apa, sudah ada kesepakatan ya. Kemudian
yang membedakan dengan hukuman bahwa ada konsekuensi yang harus diterima, ya, ada konsekuensi yang harus diterima. Kemudian di sini membuat murid itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Oke, yang ketiga ini adalah yang mau bersama-sama kita lakukan, yaitu restitusi. Ya, bagaimana kita bersama-sama dengan siswa itu mencari solusi, ya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, ya, bukan guru yang memberikan solusi, tetapi bersama-sama dengan siswa menggali motivasi internalnya, kemudian menguatkan murid, kemudian mencari solusinya. Solusinya datang dari siswa, ya. Kita sebagai guru itu hanya mengarahkan saja atau menuntun. Jadi di sini juga murid belajar untuk memecahkan masalah. Ya, sedikit latihan. Ini hukuman atau penghargaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau penghargaan? Hukumannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas ini harusnya hukuman atau konsekuensi, bukan penghargaan, ya. Hukuman atau konsekuensi, mohon maaf, ya. Oke, tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kita sepakat, ya, itu hukuman, betul, menyakiti. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Oke, itu konsekuensi, betul sekali. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman juga, benar. Kemudian mencatat 100 kali dalam buku kalimat dan seterusnya karena terlambat ke sekolah adalah konsekuensi. Ya, jadi di sini kita harus mengerti baik-baik mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Kalau hukuman itu dia bersifat menyakitkan, kalau konsekuensi berarti lahir dari peraturan yang sudah disepakati. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu ternyata sifatnya juga menghukum, ya, merupakan salah satu bentuk hukuman. Dihukum karena penghargaan. Oke, dampaknya apa? Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ya, artinya apa? Kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, siswa akan merasa tergantung, ya, melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi untuk melakukan suatu tindakan, motivasi untuk melakukan disiplin itu karena untuk mendapatkan penghargaan. Jadi bukan dari dalam diri. Untuk jangka pendek. Kalau jangka panjangnya bagaimana? Berarti kita harus secara terus-menerus memberikan penghargaan, ya, supaya disiplin positif yang diterapkan oleh anak-anak itu menjadi jangka panjang. Berarti setiap saat jangan lupa untuk memberikan penghargaan atau memberikan pujian kepada anak. Ya, ini juga kurang tepat. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa penghargaan itu membuat anak bergantung kepada murid. Membuat murid bergantung kepada guru. Ya, jadi motivasinya itu karena untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi ini maksudnya bahwa penghargaan itu bisa menimbulkan kecemburuan atau iri hati antara sesama murid. Jadi misalkan kalau kita hanya memuji orang-orang tertentu saja, itu akan menimbulkan kecemburuan kepada teman-teman yang lain. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ini berdasarkan hasil penelitian itu bahwa orang-orang atau murid-murid yang mendapatkan penghargaan itu nilai ketepatan, kualitas dan kreativitasnya menurun
dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan yang sifatnya menghukum, tadi sudah saya katakan. Kemudian motivasi dari dalam diri. Di sini kita bertujuan untuk membangun motivasi dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik agar anak melakukan sesuatu karena dia memahami atau memaknai dari tindakan tersebut. Ya, restitusi ini adalah langkah penyelesaian masalah yang harus kita laksanakan untuk menggeser tadi hukuman dan penghargaan. Artinya mungkin selama ini kita terbiasa untuk memberikan hukuman dan penghargaan, pelan-pelan kita beralih dengan menerapkan restitusi. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi dari sini kita tidak mencari tahu kenapa, ya, kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian setelah melakukan kesalahan harus berbuat apa untuk menebus kesalahannya tersebut. Tidak lagi ya, tetapi dengan melakukan kesalahan tersebut, kita sebagai guru itu menuntun supaya anak itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ya, permasalahan antara siswa mungkin kalau tidak diselesaikan secara baik-baik itu bisa mengakibatkan balas dendam ya. Jadi mungkin ada teman satu bermasalah dengan teman lain, kemudian keluar sekolah nanti teman yang lain itu sudah panggil gengnya, kemudian untuk tepa dan akhirnya bisa terjadi tawuran. Ya, restitusi tidak seperti itu. Jadi nanti ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak agar tidak ada lagi yang sifatnya saling balas dendam atau membuat permasalahan ini menjadi berlarut-larut. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksanya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kembali ke teori kontrol, kita tidak bisa memaksa anak untuk kau harus buat seperti ini, tidak. Tetapi dia lahir dari dalam diri. Mau solusinya seperti apa? Perbaikan masalah ini seperti apa? Mau perbaikan dengan teman ini betul atau jangan sampai masih dendam dan membuat masalah ini berlarut-larut. Jadi sebagai guru kita dituntut agar memberikan bimbingan, menuntun siswa untuk dapat mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian ya, restitusi menuntun, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi siswa-siswa melakukan tindakan tertentu itu selain dari motivasi itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, jadi misalkan pada saat anak makan di dalam kelas itu kenapa alasannya? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi juga anak datang terlambat sekolah. Mungkin selama ini kita menghakimi, tetapi ternyata kita belum paham. Ada motivasi dan ada kebutuhan yang belum terpenuhi yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian ya, restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik ya. Jadi hukuman dan penghargaan mari kita kurangi, mari kita berawal dengan menerapkan restitusi diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, jadi di sini kembali pada nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut, karakter apa yang mau kita tanamkan kepada siswa. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Ya, kita masuk pada keyakinan kelas. Ya, menurut teman-teman keyakinan kelas ini merupakan istilah yang baru atau mungkin ada teman-teman yang sudah praktekkan di kelas. Ibu Feli.
Oke, terima kasih ya. Jadi secara tidak langsung Ibu Feli itu sudah menerapkan sebelum memulai pelajaran dengan berdoa itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Dan memang saya melihat di kelasnya Ibu Feli itu ada seperti kesepakatan kelas ya. Jadi salah satu contoh dari keyakinan kelas itu adalah membuat kesepakatan belajar, tetapi kesepakatan belajar itu dia lebih konkret. Jadi seperti datang tepat waktu, kemudian berdoa. Kalau keyakinan kelas ini lebih merujuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti berdoa itu kita mau tanamkan nilai apa pada anak. Dengan datang tepat waktu itu kita mau tanamkan apa. Ya, jadi itu sedikit perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan belajar. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berikan pendapat? Selama ini mungkin yang kita buat adalah peraturan kelas. Tetapi sekarang kenapa kita mau merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Ibu Sofi, boleh pendapatnya dari pengalamannya saja. Menurut Ibu yang paling tepat keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau boleh jujur, mungkin ini baru saya dapat karena saya juga pernah ikut CPG hari pertama. Setelah saya mendapatkan materinya, mungkin saya lebih ke keyakinan kelas. Kalau peraturan itu nanti anak mungkin terlalu terikat dengan peraturan. Kalau keyakinan itu kan kita sama-sama buat, mereka juga harus yakin apa yang mereka buat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Sofi. Ya, jawabannya seperti itu ya. Jadi kalau peraturan kelas tadi ada konsekuensi. Mungkin peraturan kelas juga bisa jadi guru sendiri yang buat atau juga guru dengan murid, tetapi ada konsekuensi. Ya, perlu atau tidak ya, disesuaikan dengan kelasnya. Tetapi di sini saya mau tekankan bahwa pentingnya untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Mungkin ya seperti dikatakan Ibu Sofi, peraturan sekolah itu sedikit mengikat, ya, dengan ada konsekuensi. Yang penting ada kesepakatan, ya. Jangan hanya dari gurunya saja. Yang penting ada kesepakatan antara guru dan murid, ada konsekuensi. Sedangkan keyakinan kelas tadi, ya, dari peraturan kelas, ya, kita bisa alihkan atau kita bisa munculkan keyakinan kelas. Dari peraturan kelas yang sudah dibuat, ya, kita cari keyakinan kelasnya bagaimana, ya, dengan hubungkan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah kita pelajari. Apa-apa saja. Pembentukan keyakinan kelas, ya, kembali lagi ke karakter tadi, pembentukan kebiasaan-kebiasaan baik untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik. Oke, ada 1-2 latihan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ya, Pak Yade. Baik, saya baca ulang pertanyaan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ya, peraturan ini kita atau dimuat dalam perundang-undangan karena mempertimbangkan keselamatan dari pengendara motor itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa, jawabannya sudah pas sekali. Ya, jadi ada peraturannya bukan kita yang buat ya. Ini sudah dari pemerintah, tetapi saya melihat tadi Pak Yade ada menjawab kata keselamatan. Ya, keselamatan itu adalah keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang kita dapat dari melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Ya, jadi sekali lagi keyakinan itu kita dapatnya dari peraturan-peraturan kelas. Ya, luar biasa pendapatnya Pak Yade. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tadi sudah Pak Yade, mungkin sekarang Ibu Febro. Ya. Mengapa kita
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena Ini pada saat COVID ya. ya, karena alasannya pada saat COVID tahun 2019. Pertimbangan dari kesehatan itu kita harus menjaga kebersihan, yaitu harus memakai masker dan mencuci tangan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Pedro. Pak Dion minta pendapatnya lagi. Pertanyaan nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jadi secara aturan umum bahwa ketika mewabahnya COVID-19, setiap orang wajib memakai masker. Itu aturan. Tapi punya keyakinan bahwa barang siapa yang tidak menggunakan masker, dia akan membawa virus ke rumah. Itu keyakinan. Oke, mari kita beri aplaus untuk Pak Yadi, Ibu Pedro, dan Pak Dion. Ya, jadi jawabannya sudah luar biasa semua. Saya melihat bahwa kita sudah mengerti apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan sesuatu yang harus kita taati, kemudian sudah ditentukan, kemudian ada terkandung nilai-nilai di dalamnya yang kita sebut dengan keyakinan, yang kita yakini. Di sini sasarannya adalah wali kelas, tujuannya adalah wali kelas bersama murid-muridnya bisa membuat keyakinan kelas. Prosedurnya apa-apa saja, ya. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas, sekali lagi bukan datang dari guru ya. Jadi bukan datang lagi dari guru, tetapi silakan bebaskan siswa untuk memberikan pendapat. Ya, mungkin ada yang memahami langsung dengan keyakinan kelas, ada yang memunculkan idenya dengan peraturan kelas, tidak apa-apa. Kita munculkan semua, kemudian ide-idenya itu bisa disampaikan secara lisan atau bisa dituliskan di stick note, kemudian ditempelkan. Ya, jadi intinya memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat. Kemudian setelah itu kita melihat pendapat dari anak-anak kita, mungkin ada yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan membuang sampah sembarangan atau tidak boleh terlambat ya. Jadi di sini karena kita mau membentuk karakter positif, hal-hal yang negatif itu harus kita hilangkan. Salah satunya dengan menghilangkan kalimat-kalimat negatif. Ya, jadi seperti jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi untuk peraturan kelas dari yang kalimat negatif silakan diubah dulu menjadi kalimat yang positif. Oke. Kemudian setelah diubah, mari dari peraturan-peraturan tersebut kita arahkan anak untuk ambil nilainya apa. Nilai-nilai kebajikan yang diambil dari peraturan tadi. Jangan membuang sampah, kita sudah rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nilainya apa? Ya, nilai kebersihan itu nanti kembalikan kepada anak-anak ya. Jadi kasih kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak untuk berpendapat, untuk mengekspresikan. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru hanya menuntun saja. Kemudian setelah mendapat keyakinan kelas bersama-sama, jangan lupa untuk, karena itu adalah hasil kesepakatan bersama, jangan lupa untuk menandatangani. Ya, ada tanda tangan antara wali kelas atau guru mata pelajaran dengan siswa atau murid. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang disepakati sehingga pada saat mereka buat masalah atau melanggar keyakinan kelas, silakan kita panggil, kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita kembalikan, kenapa kamu melanggar sedangkan keyakinan kelas ini kamu sudah buat. Kita yakin bahwa dengan adanya keyakinan kelas itu motivasi intrinsik anak itu bisa keluar. Jadi kita dengan anak-anak
pada saat bermasalah kita panggil, kemudian kita hubungkan dengan keyakinan kelas, sehingga anak bisa tahu, oh betul, ada keyakinan kelas yang disepakati, berarti saya harus secara bersama-sama dengan teman yang lain itu menyepakati dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut, sehingga nanti di penerapan restitusi betul bahwa ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisakah teman-teman? Ya, oke, baik. Mudah-mudahan setelah ini saya melihat praktik baik dari teman-teman. Pada saat mungkin ada kunjungan dari BGP, bisa ada keyakinan kelas di kita punya kelas masing-masing. Ya, harusnya itu di awal semester. Namanya keyakinan kelas di awal semester. Kemudian kalau ada perubahan silakan diupdate sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dia tidak monoton atau dia tidak sesuatu yang hanya itu saja, tetapi bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan. Misalkan setelah UTS atau mau 1 semester 1 kali atau mau 1 tahun 1 kali, disesuaikan dengan kebutuhan kelas, kebutuhan anak-anak kita. Oke, bisa ya teman-teman? Ya, oke. Terima kasih untuk janjinya. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8. Kemudian setelah itu ya kebetulan saya pakai stick note, jadi saya bagi, kemudian silakan mereka isi kemudian ditempelkan. Ya, kemudian kami pembentukan keyakinan kelas, ketua kelasnya saya suruh ulang untuk membaca keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, kemudian ya sesi foto bersama. Jadi mungkin hari Sabtu yang kemarin teman-teman juga ada ikut PMM ya. Di PMM itu salah satunya itu ada poin untuk membuat keyakinan kelas, disiplin positif. Jadi Bapak Ibu bisa dokumentasikan kegiatan keyakinan kelas di pembentukan keyakinan kelas di kelas, kemudian bisa upload di platform Merdeka Mengajar untuk mendapatkan sertifikat. Ya, ada banyak cara untuk disiplin positif, ada juga nanti segitiga restitusi, keyakinan kelas itu termasuk di dalamnya ya. Jadi jangan lupa untuk didokumentasikan supaya langsung tinggal upload sudah di PMM, dan kalau lolos validasi berarti teman-teman bisa dapatkan sertifikat ya. Kami belum coba karena masih sibuk dengan guru penggerak, tetapi dokumennya lengkap. Tinggal mungkin habis ini ya kami akan fokus untuk di platform Merdeka Mengajar. Bisa ya? Ya. Kemudian nanti mungkin kalau ada kreativitas bisa buatkan spanduk yang lebih bagus lagi supaya bisa menarik. Ditambah dengan foto anak-anak, silakan dikreasikan Bapak Ibu wali kelas dengan anak-anaknya. Oke? Sepakatkah? Oke, terima kasih. Baik. Untuk materi keyakinan kelas, ya sampai di sini kita ice breaking sedikit dulu. Ya, kita akan goyang pinguin. Silakan berdiri teman-teman. Five, four, 3, 2.
Baik, kita ice breaking yang lain. Ya, jadi untuk ice breaking yang berikut ini adalah menangkap Eli, sekali lagi berpasang-pasangan. Ya, jadi dua tangannya bisa digunakan, yang satunya seperti ini, kemudian yang satunya untuk menangkap jari telunjuknya kawan. Ya. Menangkap Eli. Jadi ini untuk nanti ini ya, menangkap kawan ibunya bisa untuk saling ya menangkap dan menghindar. Jadi ice breakingnya adalah menangkap Eli. Artinya apa? Pada saat saya bilang Eli, berarti harus menangkap telunjuknya kawan. Konsentrasi untuk menghindar dari telunjuknya juga jangan sampai. Konsentrasi untuk menangkap telunjuknya kawan. Tidak perhatikan nanti kawannya tangkap kau punya telunjuk. Ya, seperti itu. Oke ya, saya akan buat dalam bentuk cerita bagaimana bisa konsentrasi ya. Ya, Ibu Hana mungkin bisa duduk ya, supaya tidak menghalangi kamera. Ya, menangkap Eli. Eli, menangkap Eli. Pada saat saya bilang Eli, silakan ditangkap tangan kawannya. Jangan lupa menghindari yang sebelahnya. Oke, baik, kita mulai. Pada suatu hari di sebuah desa yang subur dan hijau, tinggallah sebuah keluarga, seorang ayah bersama anak-anaknya. Ayah tersebut memiliki 5 orang anak. Ada Ella, ada Elok, ada Eli. Adakah yang dapat? Ibu Ebro dan Ibu Beli, ya luar biasa. Yang tidak tertangkap berarti dia konsentrasinya luar biasa. Oke, sekali lagi. Ya, jadi ayah ini punya anak, ya, namanya Ella, Eli, Elo, Elu dan Ele. Ya. Pada suatu kesempatan, si kakak Ella mengajak adik-adiknya untuk pergi mengunjungi suatu daerah. Ella pun mengajak Eli. Ya, ibu terus selalu ketangkapan terus, luar biasa. Padahal orangnya gesit. Oh ya, sudah dapat tambah lagi. Oke, baik, terima kasih. Ice breakingnya cukup luar biasa. Ya, kita lanjut pada materi yang keempat. Hampir sedikit ya kita selesai, teman-teman. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi alasan kita melakukan sesuatu selain dari motivasi, itu ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang bisa kasih pendapat apa saja kebutuhan dasar dari manusia. Ibu Lydia. Baik, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu pangan, sandang, pangan dan papan, makanan, pakaian dan perumahan. Oke, luar biasa, betul ya. Selama ini yang kita pelajari adalah kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Mungkin ada lagi satu pendapat. Siapa yang bisa memberikan? Ibu Kris. Kebutuhan dasar dari manusia selain sandang, pangan, papan.
Selain itu kebutuhan yang tadi disebutkan oleh Ibu Lydia, mungkin ada lagi satu kebutuhannya, itu cinta kasih. Kita saling mengasihi. Oke, baik, luar biasa. Ibu Kris sudah paham akan kebutuhan dasar manusia. Jadi yang dijawab oleh teman-teman kita itu sudah tepat sekali. Mari kita lihat untuk melengkapi apa-apa saja kebutuhan dasar dari manusia. Oke, yang pertama adalah bertahan hidup. Itu yang poinnya sudah dijawab oleh Ibu Lydia tentang sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua cinta kasih. Ya, itu juga merupakan kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ingin diakui. Kemudian kebutuhan akan rasa kebebasan dan kebutuhan akan rasa kesenangan. Ya, mari kita coba pada latihan ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, kebebasan, kesenangan. Oke. Kemudian yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan akan cinta kasih. Oke, yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, ini penghargaan. Dinda mau mendapatkan sapaan atau mendapatkan pujian dari gurunya. Ya, kebutuhan apa yang mendasari Dinda adalah ya, kesenangan. Oke. Yang keempat, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan akan kesenangan. Oke, baik ya. Saya kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian kita mengulangi lagi karena jawabannya tadi ada yang belum tepat. Ya, jadi mari kita sama-sama mencermati supaya kita tahu bahwa anak-anak berperilaku seperti ini karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oke, untuk kebutuhan bertahan hidup saya pikir tidak ada masalah. Untuk bertahan hidup kita butuh makan, minum, pakaian, kemudian perumahan, ya, cinta kasih atau kasih sayang, ya. Beda dengan kesenangan ya. Kalau senang berarti ya ada perasaan senang atau ada perasaan bahagia setelah melakukan tindakan tersebut. Mungkin selama ini murid-murid kita merasa terkekang, mari ya kita berikan kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian kebebasan, ya kita butuh kebebasan. Ya, pada saat di kelas, ya misalkan mungkin kita mengajar yang itu saja atau terlalu mengekang siswa, kembali lagi kita berikan ruang. Mungkin pada saat belajar kita bisa mungkin bukan hanya di dalam kelas, tetapi bisa bawa juga keluar. Hanya berikan rasa kebebasan, berikan rasa penguasaan itu berarti ingin diakui, ya. Jadi mungkin pada saat anak melakukan sesuatu, kemudian dia mau menunjukkan kelebihannya, mau diakui akan sesuatu yang sudah dia lakukan, ya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Mari kita beranjak lagi kepada pertanyaan tadi. Untuk poin yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya keras, harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini adalah kesenangan, ya. Ini adalah kesenangannya Dinda. Mungkin dia senangnya sambil bernyanyi-nyanyi. Jadi kalau ditegur, ya
kesenangannya itu dibatasi sehingga dia mengadu. Ya, kemudian yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini adalah penguasaan, ya, adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini adalah cinta kasih, ya, cinta kasih, kasih sayang dari ibu guru. Tidak belum merasa hari ini karena belum disapa. Kemudian yang keempat, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Adalah kesenangan, kebebasan, ya. Berarti dengan mengetahui materi ini, kita di sini belajar untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar siswa kita sehingga kita bisa lebih memahami dan memaknai apa yang siswa-siswa kita lakukan. Kalau mereka melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, silakan kita kaitkan, oh mungkin kebutuhan dasarnya apa. Seperti tadi ya, saya kasih contoh, mungkin kemarin kasus yang saya angkat untuk video take restitusi saya adalah memang betul Sita kedapatan makan di dalam kelas, ya. Seperti itu jangan kita biarkan ya. Jadi tingkah laku siswa yang kita lihat sudah melanggar keyakinan, silakan dipanggil, diselesaikan. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter tadi. Kalau anak di depan kelas, di dalam kelas selama pelajaran dibiarkan makan, berarti nanti kebiasaannya adalah kebiasaan, bukan kebiasaan positif, tapi kebiasaan negatif. Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak sudah melanggar keyakinan kelas, mari kita panggil. Dan panggilnya juga itu tidak sama-sama ya, kita diskusikan personal sehingga anak juga tidak merasa rendah diri dengan teman-teman yang lain. Atau misalkan cari tahu kenapa kelas ini kotor, siapa? Ya, silakan dipanggil. Ya, jadi tujuannya apa? Kebiasaan tadi. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang bertumbuh, bukan kebiasaan-kebiasaan positif. Sedangkan harapan kita adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif supaya budaya positif ini bisa terwujud. Ya, mantap. Ibu Grace. 5 posisi kontrol. Ya. Ya, mari kita berefleksi. Selama ini kita di posisi yang mana? Mana yang paling tepat? Apakah selama ini saya lebih sebagai penghukum, berarti lebih banyak menghukum siswa, atau membuat rasa bersalah? Ya. Jadi dengan kata-kata yang halus tetapi menusuk. Jadi siswa juga ini, ya, itu membuat siswa akan merasa bersalah sekali. Atau mungkin kita sebagai teman. Tadi saya ingat pertanyaan pemantik tadi, kita pilih menjadi temannya, akan nanti kita lihat mana yang paling tepat. Kemudian pemantau. Pemantau ini berarti kita pantau, kita awasi. Sekali dia langgar, flat langsung panggil. Ya. Jadi tugasnya pantau, lihat, sesuaikan dengan peraturan. Ya. Kalau manajer, ya seperti apa? Mari kita lihat, kita refleksikan bersama-sama. Penghukum, kasih hukuman fisik dan verbal. Mungkin kita tidak sadar, kita juga berbicara dengan kata-kata kasar, itu juga hukumannya. Jangan kita hanya pikir berlutut. Berbicara dengan kasar itu juga hukuman secara verbal, ya, secara verbal. Kemudian kita memandang bahwa sekolah perlu sistem atau alat untuk menekan murid, ya. Jadi kita menekan murid supaya anak itu bisa mematuhi atau menjalankan peraturan sekolah. Apakah kita seperti ini? Masih ada. Pasti ada, masih ada, ya. Pembuat rasa bersalah, ya. Ini suaranya lembut, berbicara dengan siswanya lembut, panggil dengan kelembutannya, kemudian membuat keheningan sehingga siswa merasa tidak nyaman, bersalah, kemudian rendah diri. Sehingga nanti dampaknya apa? Ya, murid memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Mereka sudah mengecewakan wali kelas, sudah mengecewakan guru mata pelajaran. Bagaimana, ada yang merasa seperti ini? Ada, pasti masih ada, ya. Yang berikut, teman, ya. Teman tidak menyakiti, tetapi mengontrol murid ya melalui persuasi,
Ya, jadi bersifat paksaan juga. Posisi teman ini bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi untuk posisi teman silakan ya. Ada yang saya percaya mungkin masih, tetapi dampaknya itu murid juga tergantung pada guru. Jadi kita memberikan bantuan untuk murid, kita memposisikan sebagai teman, tetapi di situ pada saat kita tidak membantu menyelesaikan, maka murid itu akan kecewa. Ya, jadi murid akan bergantung pada guru. Ya. Yang berikut adalah sebagai pemantau. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi, peraturan kelas ada konsekuensinya. Kalau dilanggar langsung. Yang terakhir adalah manajer. Ya. Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dengan menghubungkan dengan keyakinan kelas. Oke, silakan direfleksikan. Menurut teman-teman, mana yang paling tepat untuk kita terapkan? Apakah masih mau sebagai teman atau sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum? Oke, pendapatnya Ibu Feli. Ibu Kris. Kalau saya mungkin lebih tepatnya memilih manajer. Ada yang lain? Ya, ada yang masih mau bertahan di sebagai teman. Tadi saya mendengar banyak yang teman. Ya, jadi sebelum pada ya, kita simak dulu video posisi 5 kontrol dari kasus Naren untuk memperdalam posisi mana yang harus kita terapkan.
saudaranya sendiri. Ya, untuk video segitiga restitusi modul ini karena ya speakernya bermasalah kita skip. Di sini tadi saya hanya mau tampilkan tadi video rekaman TK tentang kasus sita makan di dalam kelas. Tetapi tadi saya sudah jelaskan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian dengan menghubungkan dengan keyakinan kelas. Tidak terdengar ya teman-teman, tetapi silakan mari kita sama-sama praktekkan penerapannya. Ya, jadi saya sharing lagi pada waktu yang lalu saya mengajar di kelas 8E tidak salah, itu sebagian siswa pagi-pagi jam pertama itu keluar karena mereka bilang lapar makan di kelas. Jadi itu tidak sempat saya videokan, tetapi saya terapkan dengan cara ini dan ya sekali lagi kita tidak bisa mengontrol ya. Jadi kita kembalikan kepada anak-anak. Ya, kita yakini bahwa dengan menerapkan poin-poin positif ini anak-anak kita bisa berubah membentuk karakter yang lebih baik lagi. Oke. Untuk materinya sudah selesai. Yang paling terakhir mungkin saya minta refleksi dari teman-teman bisa mewakili kira-kira setelah mengikuti diseminasi ini mungkin ada pengalaman baru yang teman-teman bisa sampaikan. Saya silakan. Untuk yang pertama Pak Dion. Terima kasih Ibu Emel. Selamat siang untuk kita semua. Menarik sekali kegiatan kita pada kesempatan ini dari awal sampai ujung materi, bahwa ada hal baru, ada harapan baru yang wajib kita buat di hari-hari selanjutnya. Memang secara keseluruhan ada hal-hal yang sudah pernah kita buat dan juga ada sebagian yang belum kita terapkan. Sehingga dari keseluruhan saya mengajak kita semua, walaupun kita belum mampu membuat sesuatu yang besar untuk kita dan peserta didik kita, paling tidak mulai sekarang, mulai saat ini ada satu hal baik mulai kita lakukan pada saat ini. Terima kasih.